Halo, assalamualaikum cuy. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke cuy, jumpa lagi bersama Ane di Singalaras Channel ya. Kali ini Ane akan mereviewkan bongkahan batu nih yang hijau-hijau nih, beserta anggur juga ya. Ada juga batu anggur akan kita reviewkan. Nanti ada banyak juga. Nanti akan kita reviewkan satu persatu ya. Biar kita reviewkan sekaligus edukasi ya. Jadi konten kita itu mengandung edukasi dan ada unsur marketing juga ya kan. Ya nggak bisa dipungkiri cuy, kita penghobi sekaligus penjual ya kan. Kalau hobi itu bisa dijadikan duit, kenapa tidak ya kan. Oke cuy, seperti apa nanti videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Ane makin semangat lagi cuy kontennya. Jadi gitu aja. Sekarang mari kita intro dulu, go. Nah cuy, kita mulai ya. Ini nih cas dulu center biar enak nanti kita nyenter-nyenter ya. Tuh mantap ya. Oke cuy, berhubung tadi yang kita pegang adalah batu anggur ya, sekarang batu anggur akan kita reviewkan dulu deh. Ini kita semprot dulu dia. Kita semprot biar dia basah dan biar kelihatan sejatinya dia seperti apa ya. Nah, nih cuy, di sini ada anggur mantap nih cuy. Nih lihat nih. Seperti ini teksturnya ya. Nih, satu jari nih. Kalau mau dibikin, ya anggurnya enak nih cuy. Seratnya enak ya kan? Ya, bisa dibikin cat A. Bahannya satu muka, bahannya besar nih. Ini sama juga ya, nanti kita jadikan aja ini paketan, bisa kayak ada bau-bau kencing tikus ya, mungkin dikencingi tikus, tapi ini bukan dari sini sih dasarnya. Ada aja ya kan. Oke lanjut ya. Ini batu anggur ajib cuy ya. Nih kristal ya, dia kristal, warna pecahannya dia seperti itu ya, bahannya mantap. Nanti dengan paketannya kita bandrol masih sama ya, mungkin di angka 200.000 saja ya. Ini 200.000 beserta nanti teman-teman paketannya, nanti kita simak dengan seksama ya, jadi jangan di skip cuy biar kelihatan batunya. Untuk senteran nih, kita senter nih tuh. Oh mantap kan, tuh senterannya seperti ini cuy. Nih seperti inilah kira-kira ya, nampak nggak sih, kelihatan nggak sih? Nih gini nih kira-kira seperti ini nih tuh, seperti ini ya. Ajib senterannya cuy. Ini masuk nggak sih casannya ini? Ini nggak masuk casannya, redup dia. Nah taruh cuy, nggak masuk kayaknya. Nah itu dia, seperti ini cuy senterannya nih. Intinya dia kristal ya, kristal ajib cuy. Nah ini pakai kamera belakang, disangka YouTube nanti. Kita itu bukan real human, jadi terpaksa aneh kamera depan biar kita enak juga mengedukasi ya kan. Nah jadi seperti ini ya cuy, barangnya bagus nih. Kalau mau cari batu anggur kayak gini di sungai pakai operasional 200.000 itu habis beli minyak ya kan, habis beli nasi, habis beli rokok, kopi ya. Oh iya nih, ini sambil ngopi cuy. Mantap pokoknya. Oke ya, ini yang pertama. Nanti kan seperti biasanya di akhir video ini akan kita review kan secara keseluruhannya. Oke, next.
Kita lihat anggur dulu ya. Anggur. Nah, ini juga ada anggur nih. Ini warnanya enak juga nih. Coba kita basahin. Cit. Mantap cuy. Oke ya, seperti apa? Dia punya tekstur tuh seperti ini cuy. Bahannya tuh bening ya. Nih. Bahannya tuh bening. Bongkahannya lumayan. Ya, kita penikmat anggur cuy. Jadi apapun yang ada di batu anggur ini harus kita nikmati. Dan itu memang harus ditanamkan di dalam nurani ya. Karena kalau nggak punya prinsip kita mengenai batu anggur ini, kita akan terombang-ambing cuy. Begitu banyaknya batu-batu itu zaman sekarang ya, dengan kategori, dengan nama daerah, dengan nama Latin, dengan segala macam jenis pembagiannya. Begitu banyaknya anggur ini, pecahannya itu begitu banyaknya gitu. Nah, jadi kalau kita punya prinsip, batu anggur ini memang ada seratnya, tergantung bagaimana cara kita mengolahnya, ya kan? Tergantung juga bagaimana cara kita memilih ring, menggosok. Nah, itu akan collab nanti, klops, dia mendukung. Apalah itu bahasanya. Dikoreksi aja di komentar ya. Jadi dia lebih tepatnya. Jadi dia lebih tersusun cuy. Jadi nggak hanya batu yang mendukung bagusnya nanti cincin yang akan kita buat, akan tetapi pemilihan ring dan penggosokan juga nanti itu sangat mendukung. Untuk senteran, seperti ini senterannya. Senteran mah menggoda. Nah, adapun nanti isi di dalamnya itu seperti apa? Seperti biasa ya, pemain batu dan penjual batu gambling ini harusnya tahu bahwasanya kita udah nggak garansi yang namanya warna, karena di sini kita menikmati dia punya daging cuy. Yang jelas dagingnya itu ajib nih. Dagingnya itu ajib. Itu basah lagi ya. Kurang basah dia, sehingga atau senternya yang belum penuh cuy. Nah, heran juga nih. Ini dia nih cuy, seperti ini dia, seperti ini nih gimana sih? Nah gitu tuh. Nah gitu tuh, kelihatan nggak sih tuh? Nih tuh ya, tuh. Nah tuh seperti itu. Jadi alasnya itu ada merah-merahnya, isinya bening. Seperti itu untuk karakter batu yang ini ya. Nih bongkahannya lumayan ajib. Borongan cuy, borongan 200.000 rupiah. Harga bervariasi kalau borongan normal. Ini ada yang ketiga nih, kita lanjut yang ketiga. Nah ini ada di video short, aneh nih di video short. Kalian bisa lihat di video short. Ini udah dipecah kan, seperti ini dia cuy. Bening dia. Mantap. Teksturnya dia seperti ini cuy. Ini ada alur sangat ajib, sangat mendukung alurnya untuk kita potong aja di sini, potong ya kan, sambil ngopi cuy ya, sambil ngopi. Kalau rokok nggak boleh kita merokok, nanti kena dolar kuning kita. Nih rokok ada, tapi nanti kena dolar kuning kita nanti. Nih batunya ajib ya, dia punya daging itu bening, dia punya kulit kuning, kemungkinan juga nanti giwangnya nih ada kuningnya nih
kemungkinan giwangnya ada kuning. Senteran seperti apa? Seperti ini nih. Bening cuy, meleleh beningnya. Tuh ya, seperti ini dia. Jatuh cuy. Ini masalahnya, kita ini udah malam, jadi kita takut menimbulkan suara-suara yang nanti membuat orang lain itu nggak nyaman nih ya. Harap dimaklum ya cuy ya. Nih cuy, bening dia ya, tembus 200.000 borongan. Oke. Jadi gini, aneh kasih tahu ya. Kalian kalau aneh udah kasih harga borongan, kalian jangan minta eceran. Nggak bakal kalah aneh cuy. Bener. Nggak bakal kalah. Seumpamanya, yang ini aja bang berapa? Kalian pikir aneh bakal kasih 50.000? Nggak begitu cara mainnya cuy. Itu terlalu pintar Anda ya. Nih. Oke. Nah, sekarang masuk ke batu-batu yang hijau cuy. Ini adalah batu hijau, anggur hijau. Bukan anggur sih kayaknya. Apa ya kategorinya? Ini adalah batu Chrysopras cuy. Ya, Chrysopras. Tapi dia bukan Chrysopras Aussie. Ini adalah Chrysopras lokal. Nih. Seperti ini batunya. Bagus bukan? Chrysopras beda dengan Chrysopal. Nih, Chrysopras. Kalau Chrysopal nanti ada lagi, tuh nanti aneh reviewan lagi. Yang jelas ini batunya hijau. Nah, udah dapat batu ini nih, 200.000. Ya kan? Nah, kurang apa lagi coba? Untuk senteran, jangan. Kalau Chrysopras Aussie ini nggak bakal dapat nih cuy, 200.000. Mati kita, nggak bakal dapat kita 200.000 cuy. Aneh juga belinya nggak bakal dapat tuh. 500.000 juga nggak bakal dapat nih kalau Chrysopras Aussie. Tapi karena Chrysoprasnya lokal, barang di lokal itu masih banyak. Nah ini dia. Nggak tahu kita ini entahkah dari Sulawesi atau dari Papua ya, Kabaena. Nggak tahu kita. Nggak tahu dari Sulawesi atau Papua ya. Yang jelas ini Chrysopras hijau. Masalahnya nih kita dapat dari kawan, coy. Nih seperti ini ya. Aneh ini baik-baik aja sama kalian nih. Nih kita kasih yang enak-enak nih. Tapi kalian jangan memanfaatkan apa namanya? Memanfaatkan gitu ya. Momen mentang-mentang dikasih borongan murah, kalian mau ecer biar dapat lebih murah lagi. Jangan cuy ya, nggak begitu cara mainnya. Nggak begitu cara mainnya. Nggak begitu cara mainnya. Oke ya, kita damai kan. Kita tetap berteman, kita tetap berkawan ya. Nggak begitu cara mainnya. Oke cuy. Nah, jadi aneh bilang ini 200.000 borongan. Silahkan diikuti, kalau enggak juga nggak apa-apa ya, berarti itu belum rezeki namanya. Tapi tolong diikuti aturannya ya. Oke cuy. Nah ini dia, mantap kan tuh. Kalau yang ini Chrysopras Aussie, waduh ini keras cuy. Ini mau nggak kita ketok dikit? Kita ketok dikit ya. Nah seperti ini nih. Ih, nampak gak sih? Kan nampak ya? Wah, janganlah diketok banyak-banyak ya kan? Nih. Oke, next kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini juga nih, cuy. Dengan jenis yang sama kayak yang hijau tadi, Chrysopras. Masih satu bahan dia, tuh. Hijau juga dia. Seperti gio ya warnanya, tapi ini bukan gio. Bukan bau-bau, bukan. Nih, seperti ini dia cuy, hijau dia. Ya, ini hijau dia. Nah ini kayaknya enak nih kalau kita
ketok dikit nih. Nih. Ini udah ketok-ketok ya. Nih itu dia tuh. Isinya. Enak ya. Hijaunya enak. Hijaunya masuk dalam kategori Tosca juga. Nih. Ajib ya. Ajib cuy. Oke. Next. 200.000. Oh iya, kalau ada yang mau pesan nanti lihat aja di deskripsi. Di deskripsi atau di cover video ini nanti ada di situ WA ataupun kode paketnya, atau di screenshot aja nanti ya. Di screenshot. Oke cuy. Oke lah ya. Next kita lihat lagi. Nah, kalau ini baru Kris Opal. Tahu nggak Kris Opal? Alias bau-bau. Ini baru nih. Ini bisa klaim dari Sulawesi. Nih bau-bau nih. Kalian dapat batu bau-bau nih di paket 200.000. Udah mantap-mantap batunya yang udah kita review kan. Malah dapat lagi nih bau-bau. Ada kurang enak apa cuy? Kurang enak apa ya? Nah, begitu ya kira-kira ya. Bau-bau kalian tahu lah ya. Nih seperti ini. Dia bau-bau ini terang sekali warnanya. Silau dia jadinya. Ini kita kesilauan. Nih. Nih. Gimana sih? Gitulah ya pokoknya. Nih seperti ini nih. Dia punya apa? Dia punya tekstur seperti ini. Lumayan gede ya. Kalian dapat ini dalam paket 200.000. Digercepin aja cuy, nggak pala mahal itu 200.000. Kita cuman buat beli rokok ya kan, cuman buat beli kopi itu gitu cuy. Digercepin aja. Ngopi lagi kita cuy. Nih, ini yang tadi ya, kayak Chrysopras yang pertama dan yang kedua. Oke, ini seperti ini. Ini ada yang berbeda. Ini bukan Chrysopal, ini bukan juga. Sepertinya ini itu sepertinya Sungai Dareh cuy. Nih, sepertinya dia ini Sungai Dareh. Coba ya kita semprot ya, basahkan. Sungai Dareh nih. Nih Sungai Dareh nih. Sungai Dareh. Tapi ini Sungai Darehnya memang ajib. Bagus ini cuy. Kategorinya bagus nih. Lihat nih. Pucuk pisang ya. Ya seperti serpentin dia. Tentunya barangnya masih bisa dipakai lah. Itu dia tuh. Kelihatan kan? Oke, kelihatan ya. Tekstur seperti ini nih. Seperti ini dia teksturnya. Next, kita lihat lagi nih yang terakhir nih, kita sekali banyak aja nih. Sekaligus banyak-banyak aja. Nah, ini dia nih, 3 biji. Ada 3 biji lagi bau-baunya. Dan ini akan masuk ke dalam paket yang 200 itu. Nih, cuy. Oke. Nah, jadi gitu aja, cuy ya. Sedikit edukasi di sebelum penutupan, kita edukasi sedikit ya. Jadi bahwasannya bagi para pecinta batu aki anggur khususnya, umumnya batu aki yang berbagai macam jenis, untuk membangun ekosistem batu aki ini diperlukan yang namanya itu finansial. Kita nggak bisa bohong cuy ya. Banyak orang yang udah pensiun dini, alias yang udah nggak gosok batu aki lagi dengan alasan apa? Dengan alasan
Batu Aki udah nggak rame lagi. Padahal rame. Yang membuat orang itu down dan merasa kecil hati itu bukanlah harga yang tinggi, bukan cuy, tapi narasi-narasi yang tidak mengedukasi dari para pemain yang memang bertarung di meja petarung. Artinya yang suka ikut kontes. Nah, narasinya itu ajib bosku. Narasinya itu mahal bosku. Narasinya itu nukura nosule bosku. Jadi narasi-narasi seperti itu ya kadang-kadang membuat para penambang, kita juga harus mikirin para penambang ya. Membuat para penambang ngerasa kalau yang dapat batunya kayak begini nih. Tar. Ini kalau dapat batu kayak begini, dia ngerasa aduh, ini udah nggak bisa aku buat nyari kopi, ini udah nggak bisa nih aku buat nyari rokok. Itu akan habis, itu akan nanti berhenti pencarian penambang, disusul dengan semangat para pemain batu aki pemula ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, selain hobi kita juga harus bangun ekosistem marketnya. Biar aja murah nggak apa-apa. Ini ada jual murah cuy, 200.000 nggak apa-apa, kita jual murah ya. Biarkanlah batu yang ada di kontes itu cukup di ranah kontes saja kita membahasnya. Jangan dipaksakan batu aki untuk kelas penikmat ini didoktrin supaya harus menjadi berlian. Jangan cuy, kasihan para penambang. Aneh juga menambang, tapi ada pemasukan yang lain, dan itu masih tarafnya aman. Dan bagaimana dengan yang di pelosok-pelosok desa, ya kan, yang dengan mengharapkan kopi itu dari ini, rokok itu dari ini gitu. Itu akan pupus, musnah semua harapan, ketutup semua jalan ekonominya. Nah, jadi itulah gunanya kita membangun narasi yang memang mengedukasi. Biarkan aja kategori batu yang top SOP, top kualitas, SOP kontes, SOP batu standar standar operasional, biar aja itu berlaku di meja kontes. Selesai di meja kontes, udah selesai cuy ya. Jangan itu lagi yang kita gaung-gaungkan. Ini untuk kita sesama pemain batu aki. Agar apa? Agar performa batu aki ini tidak terfokus untuk hal-hal yang khusus, dan transaksinya juga tidak kepada orang-orang yang memang khusus gitu. Nah, coba bayangkan, batu ini udah menang kontes nih, ya kan? Batu udah menang kontes, dijual dengan harga 5 juta. Batu anggur cuy, warnanya putih ataupun warnanya agak kuning-kuning lah gitu ya kan. Tapi bagus, non serat, udah menang kontes, dijual 5 juta. Kira-kira yang beli siapa? Oke, ada yang beli, kan nggak gitu juga menang, nggak gitu juga laku kan, ya kan. Ada yang diangkat, di sisi lain ada juga yang jatuh mentalnya cuy ya. Ada kakek-kakek yang nyari batu aki, mamang-mamang yang nyari batu aki kayak begini ya, putus harapannya cuy. Waduh, kayaknya batuku ini nggak dilirik, nggak laku nih kayaknya. Di situ nanti kecil hati. Tapi kalau kita biasa aja, kita anggap oh inilah memang batu anggur, sejatinya, jiwa sejatinya memang adalah seratnya. Dan memang begini batu anggur, layaknya jam tangan, layaknya topi. Seperti itulah hendaknya kita jadikan narasi-narasi batu aki ini bagi penikmat. Yang di kontes biarkan aja cuy, jangan dibawa-bawa ke ranah umum ya. Itu yang membuat sebetulnya jatuhnya pasar batu aki ini. Itu orang berlomba-lomba untuk naik ke atas, yang di atas itu kursinya cuma satu, nggak nyampe nih. Berpuluh-puluh orang beramai-ramai itu nggak nyampe ke puncak, akhirnya down. Dia lebih baik jatuh daripada turun perlahan dan stay tetap di bawah.
Itu yang disebut dengan orang yang udah edisi bosan, edisi butuh duit, ya kan? Nggak bisa kayak begitu. Kita harus rubah cara pikirnya cuy. Agar apa? Agar batu aki ini tetap jalan. Ya, batu aki ini sebenarnya masuk di semua kalangan cuy. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Ini yang punya anak-anak laki-laki, ya, bapak-bapak yang punya anak laki-laki, dengan bangganya dia gosok ini dengan ukuran kecil sesuai untuk jari anaknya. Dia carikan ring, ya, dia suruh anaknya untuk pakai batu aki. Tapi kalau ada embel-embel yang namanya nokura, nosule, si bapak juga lagi sibuk nyari anggur yang nokura, nosule. Dia nggak bisa mengajak keluarganya, anaknya, istrinya untuk hobi, nggak bisa. Karena dia tahu susahnya lah buat nyari batu aki ini. Nah itu kita nggak mau cuy, nggak ada itu. Kita nggak mau ada itu, nggak mau. Kita mau batu anggur ini ya memang begini. Kita pakai, kita nikmati, ya kan? Kita ajak keluarga untuk apa? Untuk cinta terhadap batu aki dan menjadikan ini sebagai hobi. Ya nggak apa-apa. Batu yang udah digosok, yang kelasnya standar, kelas penikmat, lostun, jual 50.000, kenapa? Dan itu akan berjalan nanti ekonomi di bawah-bawah sini. Jadi enggak yang menang kontes jual 10 juta, 20 juta aja cuy yang berjalan. Sedangkan penambang-penambang di pelosok desa sana dia juga butuh rokok tiap hari. Jadi biar ini berjalan tiap hari, ya kan? Yang top kualitas juga berjalan dengan sesuai waktunya. Begitu yang kita hendakkan cuy, ya. Jadi seperti itulah kira-kira edukasinya. Kalau ada yang salah atau penyampaian yang kurang bagus, itu aneh mohon maaf ya. Ya aneh cuman berusaha buat meningkatkan performa batu aki ini di semua kalangan cuy. Itu aja, nggak lebih, nggak ada menyudutkan, nggak ada mendeskripsikan siapapun, nggak ada ya. Jadi gitu ya para senior, para terdahulu ya abangku. Jadi gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jadi nanti kalau ada yang berminat bisa hubungi Ane melalui via WA yang udah Ane cantumkan di deskripsi ya. Gitu aja. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.